Oke, tapi sebelum lanjut nonton video ini, silakan subscribe karena subscribe itu gratis. Hanya sekali klik doang. Kali ini gue mau kasih tips and trick dikit untuk kalian para calon mahasiswa baru yang bentar lagi mau melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi. Sebenarnya peralihan dari masa SMA ke dunia perkuliahan itu merupakan suatu kesan yang berbeda lagi untuk setiap orang yang melewatinya. Berikut gue akan memberi lo tips-tips sebelum lo masuk ke dunia perkuliahan. Yang pertama, catat jadwal penting dalam perkenalan kampus. Kampus yang lo tuju, mayoritas kampus Indonesia itu mengadakan masa pengenalan yang berbeda-beda periodenya. Untuk kamu yang masih baru, cobalah search di Google, atau biasa kan ada tuh yang datang-datang ke sekolah mempromosikan universitas mereka kan. Itu cari tahu, siapa tahu pas dengan pilihan teman-teman untuk mengambil jurusan-jurusan yang akan dipilih ya. Bisa juga tanya kepada keluarga atau teman yang udah pernah berkuliah di salah satu universitas yang mungkin ada jurusan yang lo minati gitu. Jadi lo harus catat jadwal-jadwal penting atau jadwal-jadwal penerimaan sama penerimaan mahasiswa baru, biar lo bisa memanage waktu lo dengan baik sebelum nanti ketika lo belum bernasib baik keterima di universitas tersebut, lo masih punya alternatif di universitas berikutnya gitu. Yang kedua, aktif mencari informasi. Jadi seperti yang tadi gue bilang yang pertama, lu jangan jangan malas-malas dah ikut-ikut teman ikut ini lu langsung ikut itu, jangan. Kalau boleh ya rajin-rajinnya mencari informasi baik di internet atau ada promosi-promosi atau tanya-tanya ke senior lo gitu. Karena dunia perkuliahan itu beda sama lo di sekolah. Yang dulu sekolah masih guru yang mengarahkan, mengaitkan ini dengan itulah. Di dunia perkuliahan itu lo dituntut untuk mandiri, cari informasi ini sendiri, cari dosen ngurus ini sendiri. Lo kalau hanya mau ikut-ikut teman, ya gimana lo bisa memposisikan diri lo nanti gitu. Tips yang ketiga, belajar bagaimana lo mengenal orang asing. Maksudnya orang asing bukan bukan seperti dame tu cosita, dame tu cosita, ay, dame tu cosita, dame tu cosita, ay. Itulah. Tapi bagaimana lu bisa berbaur dengan orang-orang yang belum pernah lu kenal. Apalagi bagi lu yang pengen kuliah keluar kota, ke daerah lain, di situ lu harus bagaimana bisa mengadaptasi diri lu. Jangan sampai lu berada di tempat-tempat yang salah. Karena apa? Lu pasti tahu sendiri, lingkungan itu yang mempengaruhi hidup lu. Ketika lu berada di lingkungan yang baik, yang pasti perkuliahan lu juga baik. Ketika lu berada di lingkungan yang buruk, ya pasti lu juga dibawa ke arah yang buruk. Tapi ya saran gua, berteman itu semua, jangan milih-milih. Tapi gimana lu bergaul itu ada waktunya. Dimana waktu lu belajar, dimana waktu lu bergaul. Dan bergaul itu lu harus tahu, harus ngambil positifnya. Untuk masalah negatif lu cukup mendengarkan, dan lu mendengarkan cerita pengalaman teman-teman lu mungkin yang dulunya suka gini. Entar kalau lu begini, entar lu jadi ini. Sebenarnya pengalaman itu tanpa lu coba, lu harus udah bisa pelajari gitu. Seperti pepatah mengatakan, pesan yang baik itu sering datang dari orang yang salah. Kenapa salah? Karena dia udah tahu kalau ini sebenarnya nggak bagus untuk dia. Makanya lu cuma perlu belajar tanpa lu mencoba. Jangan. Oke. Itu pesan dari gue ya. Jadi bagaimana lu bisa berbaur dengan teman-teman lu agar ya semakin banyak kenalan itu semakin bagus. Oke, jangan milih-milih teman lah. Karena dia gini, lu milih gini, karena dia gini, makanya lu gini, lu gak mau. Jangan. Oke, itu tips ketiga. Tips yang keempat, persiapkan mental dan fisik lo. Sekarang kalau lo masih di dunia perkuliahan,
beda boy sama yang namanya sekolah. Kenapa gue bilang beda? Yang dulunya lu masih malas-malasan ngerjain tugas, mau kumpulin atau enggak bodo amat. Beda sama kuliah, lu nggak ngumpulin tugas, lu nggak masuk 3 kali doang, lu nggak ikut UTS, lu nggak ikut UAS, tergantung peraturan. Makanya kalau lu emang dulunya malas mencari sesuatu, malas mencari informasi, lu akan tertinggal sebenarnya. Dan mental lu harus kuat. Karena apa? Dalam perkuliahan nanti lu diajarkan bagaimana lu harus mempersiapkan diri. Mental itu perlu sebenarnya. Karena kalau lu hanya diam-diam doang, lu gak dapat pengalaman gitu. Makanya lu harus berani. Namanya mental itu. Bentar ya guys, pesan makan soalnya. Oke guys, mungkin gua makan dulu ya. Oke guys, kita lanjut ke pembahasan kita tadi, masih menyangkut mental dan fisik ya. Masalah fisik itu emang sangat penting dari segalanya, kesehatan apalagi. Karena ketika lu sakit-sakitan, itu otomatis itu kan lu nggak masuk kuliah kan, dan itu ntar mengganggu sebenarnya dalam perkuliahan lu. Dan saran gue ya, sebelum lu masuk ke dunia perkuliahan, istirahat lain cukup biar menjadi senjata lo untuk ke depan lo menempuh di dunia perkuliahan. Yang dulunya gak gadang jadinya begadang, dulunya nggak buat tugas, tugas jadinya harus buat tugas, rajin nulis lah. Yang malas nulis sekarang lah, dari udah mulai lah rajin lah. Jadi usahakan tuh sudah. Gimana taksi kita? Sudah. Halo. Halo. Di mana? Di mana? Di kos. Di kosan. Di kosan. Mau ikut mana? Kosan. Iyo. Sabar ya guys, lagi nelpon guys. Oke, yang tips kelima yaitu kembangkan soft skill mulai dari SMA lah, persiapkan lah. Karena ketika lu ntar masuk di dunia perkuliahan, lu akan dihadapkan dengan berbagai jenis-jenis organisasi yang harus atau bisa lu ikuti, mulai dari BEM, mulai dari himpunan mahasiswa, mulai dari komunitas pencinta alam, banyak dah pokoknya. Dan itu lu dilatih yang namanya etika berbicara, dilatih bagaimana cara lu kerja sama, dilatih bagaimana lu untuk beradaptasi dengan orang-orang lain atau orang yang lebih di atas lu, lebih dewasa di atas lu, lebih tua. Selalu belajar berpikir positif dan percaya diri serta bekerja di bawah tekanan. Dan itu yang harus lu persiapkan dari sekarang. Karena kalau emang lu nggak bisa kayak gitu, ntar lu ya posisi lu mungkin biasa-biasa doang. Dan itu sebenarnya soft skill itu tuh dibutuhkan nanti sampai lu lulus mencari pekerjaan dan hingga lu tua nanti, itu diperlukan banget, sumpah. Gua sering dengar gitu tuh, itu harus paling penting. Selain hard skill, lu harus olah soft skill lu dan motivasikan diri lu untuk bisa menjadi manusia lebih baik. Oke? Karena kampus tuh bukan cuma sekedar menimba ilmu, tetapi bagaimana lu bisa mengembangkan kepribadian lo menjadi pribadi yang lebih baik dan bisa bersosialisasi gitu. Karena yang gua lihat ya, namanya di kampus, materi mungkin hanya seberapa yang lo dapat, tapi di luar daripada kampus itu atau kegiatan-kegiatan itu yang akan banyak mendorong lo untuk menjadi yang lebih baik. Karena ketika lo mampu beradaptasi di segala sesuatu, maka disitulah lo bisa bertahan hidup. Oke?
Mungkin itu saja dari gua, tips-tips sebelum lo beranjak ke dunia perkuliahan. Oke, mungkin itu saja dari gua. Gua Fitra Firmansyah Warsabesi, that's kind of you.